bukan oleh rentang waktu yang dibatasi oleh kalimat berikutnya. Hari-hari yang panjang. Ya, jadi rentang waktunya panjang. Hari-hari itu kok cepat banget ya rentang waktunya pendek. Ditentukan oleh kata berikutnya, cepat, lambat, ya, buruk, bagus. Nah, kita hari-hari kita selalu hangat. Kronologi urutan waktu bar Senin Selasa, bar Selasa Rabu, yang bisa berubah-ubah. Ya, kecuali Kairos. Kairos itu berarti Senin, besok itu bisa Minggu dalam tanda petik. Bukan kronologinya masih harus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggunya harus sampai di sini baru Minggu. Tetapi kalau kita bekerja dengan Kairos dan hasil, maka kita bisa bekerja satu hari dengan hasil satu minggu. Tidak ya? Kalau kita kerja harian, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, ini hitungnya. Kok belum nanam? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Ya, baru untuk 7000 ketika hari Minggu. Tetapi kalau kita pinter, terus punya saham dan sebagainya, aku bekerja satu hari, aku bisa mencapai 1 miliar. Amin. Atau 100.000. Berarti lebih dari hasil harian. Jelas, kronologi dan Kairos beda. Waktu-waktu yang ditentukan oleh batasan dengan kesempatan, peluang beda. Aneh? Kenapa? Umur hidupku, seumur hidup, tahun-tahun hidupku. Dan hari juga berarti dalam bahasa aslinya zaman. Pada zaman mereka, musim itu masih kelompok hari. Jelas ya? Bayang-bayang memanjang, bayang-bayang di bawah atau dalam bayangannya. Aku ada Iya sih. Ada ya. Aku hidup di bawah bayangan istri. Ya, kalau kita duit gitu ya. Nggak bisa ya, nutupi aku. Wah itu gitu Pak. Nah, saya mau kasih pengertian baru saudara. Kita selalu hidup di bawah bayang-bayang matahari. Ini enggak apa. Saudara tahu ketika kita masuk di dalam rumah, apakah kita ada hidup di bawah bayang matahari? Nah biasanya kita bayangkan kan cuma berpikir ini dong. Yo, nah ini kita jelas. Kita ini dong bayang-bayang. Nah, tetapi ketika kita ada di bawah, di dalam rumah, saudara, kalau rumah ini tidak ada, maka cahaya panas matahari itu tembus sampai di sini. Tetapi karena kita bangun rumah ini ada atapnya dan sebagainya, akhirnya panas matahari itu tidak bisa tembus ke sini. Kita ada di bawah bayangan. Kalau ingin bukti, coba saudara naik ke teras ini, ada terasnya. Ya, teras di lantai 2 itu langsung kena cahaya matahari. Tetapi begitu aku masuk kamar, aku tidak kena langsung cahaya matahari. Aku hidup di bawah bayang matahari. Jelas ya, pengertian bayang-bayang sekarang jangan tradisional. Oh bayang-bayang itu apa nih proses ayang-ayang.
Berarti nek hidup di sini ono ayah-ayahnya. Tetap kita di bawah bayang-bayang karena sinar matahari tidak bisa kena kita, dihalangi oleh bangunan. Ya, Ya. dan perhatikan saudara, hidup saudara tidak bisa lepas dari bayangan Tuhan. Tuhan itu matahari kebenaran. Tuhan itu surya kebenaran. Dia terang dunia, menerangi segala sesuatu, dan kita selalu tidak bisa keluar dari Tuhan. Kena langsung cahaya Tuhan, sinar Tuhan, atau kita kalau lagi dalam bahaya, kita hidup dalam bayang-bayang perlindungan. Katakan bahwa hidupmu tidak bisa lepas dari Tuhan. Langsung di bawah sinar kemurahan Tuhan, atau hidup di bawah bayang-bayang. Hidup kita sehari-hari juga selalu kena cahaya, hidup bayang. Kena cahaya, hidup bayang. Saudara jalan kaki ke pasar, naik motor ke pasar, kena langsung. Tetapi begitu saudara masuk bangunan pasar, di pasar Jote, maka saudara tidak kena sinar. Tapi bukan berarti tidak ada di jangkauan matahari. Saudara dibayangi oleh gedung itu, sehingga matahari tidak bisa tembus, tapi saudara ada di bawah bayangan matahari. Coba itu bongkar atap-atap, saudara akan kena cahaya matahari. Jelas? Bisa dong, saudara? Bisa nangkap? Dengan hal ini saya harap saudara selalu ingat, dimanapun aku ada, aku hidup di bawah matahari kebenaran. Langsung terang atau dalam bayangan. Sehingga jangan berpikir tidak ada orang tahu. Tuhan juga tidak tahu. Tuhan selalu melihat. Terus terjemahan ada di bawah bayangan, di bawah naungan, dinaungi terus. Hidup saudara selalu ada di bawah naungan Tuhan. Amin. Pertahanan. Wow, ini nyeleng banget hati. Pertahanan saudara. Begitu saudara masuk ke bangunan ini, saudara dilindungi dari panas matahari. Saudara tahu panas matahari itu mempunyai waktu-waktu tertentu. Ada panas matahari yang menyehatkan kita. Ada panas matahari yang membuat kita bukan tidak sehat ya, tetapi ada sinar ultraviolet yang terlalu besar sehingga mengganggu hidup kita. Sehingga Tuhan selalu menjaga saudara. Sinar mataharinya, sinar kemuliaannya itu selalu pas untuk saudara. Zaman perjanjian lama saudara, ketika orang berdosa dan tidak layak berjumpa dengan Tuhan, lalu dia kena sinar kemuliaan Tuhan, dia mati. Saudara, tetapi Tuhan menjaga kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka sinar kemuliaannya itu selalu diberikan pas pada kita masing-masing. Tidak mematikan, tetapi menghidupkan. Amin. Jadi matahari, sinar Tuhan kemuliaannya menjadi pertahanan. Memanjang artinya apa? Memanjang di waktu petang, senet, condong, miring. Saya baru tahu senet itu bahasa Jawa. Senet atau senet? Halo orang-orang Jawa, pernah ngerti ya? Ya ada. Aku juga baru ngerti kemarin. Merentang, membentang, menyebar, merebut. Jadi sinar kemuliaan saudara itu merentang sekaligus merebut saudara, memberi pertahanan bagi saudara dari bahaya.
menyebabkan kita menyerah. Wah Tuhan ternyata Allah hebat. Wah Tuhan ternyata Allah luar biasa, tak terduga. Maka aku menyerah. Orang jelas iso aku melawan Engkau ya Tuhan. Menyerah. Membalik arah atau titik balik. Bagi yang ikut Natalan di Klaten, saudara dengan khotbah Pak Gembala kita, turn the tide, titik balik, Sakius, titik balik berubah dari tukang nyatut duit orang melalui pajak menjadi orang yang dermawan. 4 kali balik yang ditipu-tipu dan seterusnya. Ya, titik balik hidup saudara ketika kena bayangan Tuhan, kita kena sinar Tuhan, maka kita alami titik balik. Dulu suka bohong, sekarang tinggal. Kemarin yang ada yang bersaksi, dulu saya suka marah. Ya, ada yang saksi gitu, tapi saya sekarang tidak bisa marah kayak dulu lagi. Dan saya pernah melihat yang saksi itu waktu marah, saudara, sekian tahun yang lalu di tempat jaga. Orang ini marah kepada seseorang, dia masih di motor kalau datang. Saya naik sepeda dari arah sana, lihat di depan pos RT itu dulu masih bangunan yang dipakai untuk jualan lalai gitu. Di situ, orang ini marah luar biasa, saudara. Aku sampai temenggeng mau tak terus, mau kaget deh, wah orang pendeta dulu macam deh, orang aku jadi nenteng, wah semua itu luar biasa marahnya. Tapi orang ini kepo banget ya. Orang ini kena cahaya Tuhan, bayangan Tuhan. Malah saudara yang bersaksi di sini, malah saya sih tidak bisa marah lagi kayak dulu. Tak ngerti telat kok. Itu bukti perubahan dari. Jadi kalimatnya tidak enak, saudara ya. Hidup singkat di bawah bayang-bayang rumput layu. Tapi setelah kita lihat ada kontras di dalamnya. Amen. Bukan hanya kontras dengan Tuhan yang kekal saja, tetapi kontras ketika kita menyentuh sumber cahaya yang membuat hidup kita bagaikan bayang-bayang itu. Ketika hidup di dalam anugerahnya seperti Wijaya Kusuma, sekalipun cuma semalam, tetapi saya dan istri sangat mengakui, bagus banget, banget. Kalau kami bisa mentengi sampai dia layu, inteni dan menikmati beberapa jam bersama mikuku, itu adalah jam yang sangat luar biasa. Tadi kita sudah nyanyi ya, aku rasa nirono, aku pelintang-pelintang, seindah pelangi ya, lebih indah engkau. Ya itu dong pendeta saudara. Tetapi di dalam itu terselip kalimat yang luar biasa. Haleluya. Yang luar biasa. Amin. Pembantumu menghindar. Ketika kita ada di bawah matahari seperti ini, kita terhindar dari radiasi matahari. Tuhan selamatkan. Coba kalau saudara ada punya rumah terus di jalan, barangkali nanti ini kita akan hebat lama.
Kosong. ketika musim COVID, banyak orang yang kena COVID. Ternyata saya mendengar para dokter berkata orang-orang edan yang gelandangan di jalan itu orang-orang yang kena COVID. Lah biasa Karena apa? Kena sinar. Sehingga pada waktu COVID, ayo banyak hal yang gede cari vitamin D, ya, supaya imunnya kuat. Nah, orang-orang gendeng saya dan di jalanan imunnya lebih kuat dari saya. Rababa. Saudara jangan edan. Banyak memandang setiap hari kita akan bergantian berada di antara dalam tanda petik di bawah sinar panas matahari langsung dan atau di bawah bayang-bayangannya. Tadi sudah tak jelas ya. Langsung atau di dalam rumah. Jadi jangan saudara berpikir di dalam rumah dan kena matahari dalam arti saudara tidak tahu kalau itu saudara sedang ada di bawah bayang-bayang matahari karena tertutup oleh atap-atap. Coba kalau atapnya dibongkar langsung berarti ada di bawah ya. Matahari kebenaran Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tak bercela. Perhatikan, matahari dan perisai. Jadi salah satu arti dari bayang-bayang itu perlindungan, pertahanan. Perisai itu melindungi kita, saudara. Tuhan matahari menyinari kita, memanaskan kita, tetapi di dalam cahayanya, di dalam bayangannya itu menjadi perisai bagi kita. Amin. Terus ingat kalau perlu rekaman khotbah ini saudara minta atau di handphone saudara ada? Ada. Dibuka ya, atau langsung dihapus karena lemot. Hapus. Enggak Maliatin 4 ayat 2. YouTube Tetapi kok. kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit sorga kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar. Ini sudah kita praktekkan ya, jingkrak-jingkrak itu ya. Dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu Lepas kandang. di bawah matahari. Ayo kita praktek, yuk saudara kita mulai. Ada matahari hujan. Hujan ya. Belum keluar. Senang ya. Terjemahan bahasa sehari-hari atau Alkitab kabar baik. Tetapi bagi kamu yang taat kepadaku, kuasaku yang menyelamatkan akan terbit laksana matahari dan sinarnya membawa penyembuhan. Kamu akan bebas dan gembira seperti anak sapi yang baru dikeluarkan dari kandang. Hidup saudara ada di bawah. Bayang-bayang memandang di bawah atau dalam bayangan dan seterusnya. Sekarang satu, Yesaya. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tahun panahnya. Saudara perhatikan pengertian perlindungan, pertahanan, perisai ya. Membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Berarti kita ada di dalam bayang-bayang yang panjang, tidak masalah. Kontras kita ambil. Oh, itu berarti aku selalu ada di bawah bayangan Tuhan. Dilindungi, selalu ada dalam naungan tangan.
Amen. Lalu apalagi yang paling bawah, ia membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panah. Jadi anak panah itu ada waktunya dilepas kepada sasaran. Tetapi sebelum dia dilepas ke sasaran, tempatnya anak panah di mana? Tabung. Saudara, kita semua ada di dalam tabung panahnya Tuhan. Amen. Dan ketika saudara diambil dari tabung, jangan nangis, jangan jerit histeris. Ketika saudara ditaruh di busur lalu ditarik, jangan protes. Karena apa? Waktu itulah saudara dipakai Tuhan untuk mencapai sasaran. Amen. Tapi selama itu belum digunakan, saudara tetap ada di dalam. Ya, yes. Haleluya. Mazmur 90. Doamu saat di Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turut temurun. Ini rumah, tempat perteduhan kami. Ini rumah Tuhan. Tuhan menjadi perteduhan kita. Rumah-rumah saudara itu tempat perteduhan. Tuhan itu tempat perteduhan kita. Ya. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Jadi saudara ada di dalam tudung perlindungan Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya adalah Allah. Amin. Dia tidak pernah berubah bagi saudara. Dia bisa marah kepada kita, negur kita ketika kita salah. Tetapi dia tidak menghukum kita. Dia membangun kita. Ingat khotbah renungan akhir tahun. Beda pengetahuan Tuhan dengan pengetahuan kita. Pengetahuan Tuhan selalu membangun. Agar tidak langsung teblak. Ketika saudara tahu orang berdosa kepada saudara dan saudara ketemu, saya kemarin mengungkapkan sering kali kita urusan Dewi. Karena kita tahu dia salah. Amuk wae. Tetapi pengetahuan tidak, pengetahuan Tuhan tidak seperti itu. Jelas? Yang ketiga, Mazmur 105. Dibentangkannya Allah menjadi tudung dan api untuk menerangi Allah. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka lewat padang gurun yang menakutkan. Kalau pagi siang panasnya terang, tetapi Tuhan menaungi mereka dengan diam Allah. Oh, ketika malam di padang gurun sudah dingin, Tuhan memberi api menerangi mereka, memberi kehangatan kepada mereka. Mereka ada di padang terbuka, saudara, tidak ada di rumah, enak. Mereka ada di padang terbuka. Itu jadi tiap awal dan tiap api. Itu Tuhan kita. Jadi ingat ya, majas paradoks. Hidup saudara memang singkat, tetapi yang singkat seperti itu toh Tuhan membuat saudara sangat berguna. Oleh karena itu seperti tadi, saya sehat, tapi harus cepat dengan UST. Yang aku tidak menyayang, tidak ganggu ya. Kakiku lebih sehat dari dia, lebih utuh. Ya. Tetapi jelas satu kalah saudara, dia lebih cepat.
Aku sampai lo. Lo. Padahal aku bisa nyalip kok udah. Dia kan jalannya pelan-pelan itu. Itu aja nggak bisa sampai ke sana. Orangnya ya Bu. Bisa mundur. Kan saya bisa, saudara, sementara dia masih gini, aku kan bisa malu, saudara. Oh, mesti kayak aku. Aku cek gula. Ada cek gula. Bisa, saudara. Saudara, mari kita semua jangan mikir bagaimana kondisi kita, berat, pendek umur, dan sebagainya. Tetapi mari kita pakai waktu secepat. Begitu Tuhan datang, jangan, Tuhan telah sudah. Orang lain sudah mendahului saudara yang dari aduh, tadi aku yang dapat mahkota dia. Padahal saudara yang diberi sign oleh Tuhan tenang. Ayo cepat, aku cek kalau nanti bujuku. Aku cek budak butuhku, anakku. Dari saudara. Kose. Ya memang kita harus pandai-pandai pakai. Ini jangan terus diterapkan yang kerja-kerja. Begitu Tuhan kata, langsung bolos. Wah, aku sampai parani toh ini. Kok ajari apa ibu ahli? Tapi setiap kali kita bisa ambil peluang tanpa menyakiti yang lain. Oleh karena itu hiduplah bijaksana. 4. Kisah Rasul 5. Bahkan mereka membawa orang sakit dan seterusnya, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan terusnya, dan mereka semua disembuhkan. Sekarang bayang-bayang Tuhan, tadi bayang-bayang Tuhan. Sekarang bayang-bayang kita. Rasul-rasul dipakai Tuhan, didoakan. Satu tangan mereka dikasih, didoakan, sembuh. Tapi ngekek satu tangan, kalah cepat dan sebagainya. Lalu mereka diberi hikmat oleh Tuhan. Oh, kamu ayang-ayang mereka aku ayang-ayang mereka lari ke ayang-ayang. Orang Islam nyentuh rasulnya, ayang-ayang berusaha kena layang-layang. Ayang-ayang sembuh. Wow, itu baru bayangannya rasul-rasul. Apalagi bayangan itu. Amin. Ketika saudara kenal bayangan Tuhan saja, pertolongan Tuhan datang kembali. Amin. Nah, sekarang diagram, saudara. Yang dalam itu hidup kita. Mazmur 102. Hariku seperti bayangan dan layu seperti rumput. Irung, di dalam kepepet. Tetapi lingkungan saudara, warna kuning itu warna kemuliaan. Harusnya ungu, saudara ya. Tetapi kuning itu juga warna bagus. Tetapi Tuhan bersemayam selama-lamanya akan bangun menyayangi saudara. Berarti setiap saat hidupmu yang seperti bayangan dan layu seperti rumput, tidak apa-apa. Karena apa? Saudara ada di pusatnya dan lingkungan saudara itu adalah Tuhan yang bersemayam selama-lamanya dan akan selalu bangun kasih saya dan saudara. Amin. Dia sendiri akan bangun dan menyayangi siapa. Sebab sudah saatnya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Saat apa? Kebangunan Tuhan baru menyayangi. Rumput yang lain, herba, rumput itu herba.
Ada herbal, ada herbal. Herbal itu semua yang bersangkutan dengan rerumputan. Herbal itu rerumputan. Tumbuh-tumbuhan. Semua tumbuh-tumbuhan itu herbal. Menjadi hijau, berkilau. Sekalipun seperti rumput, saudara berkilau. Amin. Saya sering melihat rumput dan lain-lain, kena hujan, kena embun, lalu sinar matahari. Itu tetesan air yang ada di daun-daun rumput itu bersinar. Antulkan cahaya matahari. Lalu, kata-katanya apa? Menjadi malu. Seringkali kita mau melakukan sesuatu bagi Tuhan, malu, ya. Mau melayani Tuhan ditunjuk muka aku, kenapa malu? Apa itu? Cuma panggung. Ya kalau teks puji-pujian. Terus saya cuma ngomong. Dan kita lawan rasa malu kita kan nanti melayani Tuhan yang besar. Bingung, kecewa menjadi kering. Matius 6. Mengapa kamu khawatir dan sebagainya? Perhatikan bunga bakung di ladang. Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga. Seorang guru dosen saya di sekolah Alkitab PJ sekian puluh tahun yang lalu menjelaskan keindahan dari pakaian Salomo. Kita mahasiswanya semua ternyata seindah itu pun firman Tuhan ini kata Yesus sendiri. Bunga rumput, bunga bakung itu lebih indah dari pakaiannya Salomo. Amin. Saudara merasa tidak punya apa-apa, hidup sederhana aja. Saudara perhatikan nilai dari Tuhan itu saudara. Hidupmu itu indah. Walaupun seperti bunga bakung, tapi pakaian Salomo tidak seindah hidup. Amin. Hargai hidup. Allah menghargai rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ada yang masih ragu-ragu, tidak percaya? Lihat ayat ini. Catat. 2 Korintus 2. Syukur kepada Allah, Kristus selalu membawa kami jalan kemenangannya. Dengan perantaranya kami menyebarkan keharuman pengenalan Dia kemana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang Islam. Hidup sudah, hidupku bagi Allah adalah bau yang harum. Amin. Aku wis wangi. Kadang-kadang orang ketika dekat dengan kita terus menjauh karena apa? Kemudian mau bau keleku, wangi, mau bau. Hidup saudara, wangi, dia yang bagus. Amin. Kesimpulan 1, Mazmur, ajar kami menghitung hari-hari kami sehingga beroleh hati yang bijaksana. Sekalipun harimu pendek dan sebagainya, hitung supaya ada bijaksana. Ya, hargai, hitung itu, menghitung itu memperhitungkan, menilai, menghargai. Mas, Efesus 5, bangun dari tidur, bangkit, akan bersinar atasmu, dan seterusnya.
Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jalan. Sebab itu jangan bodoh. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yuk kita semua belajar. Tiap hari Tuhan gerakkan saya untuk membuat grup, mengisi grup dengan wow, terpujilah Tuhan Yesus. Dan itu menjadi sarana pembina. Coba buka grup saudara setiap hari, jangan seminggu sekali, jangan sebulan sekali. Ya, tata persembahkan hidup kita total, walaupun pendek, tapi indah. Yang kedua, ini sudah menjadi kesaksian saya. Sekarang kesaksian kami berdua. Selalu sadar hidup kita saat ini adalah bagian dari hidup kekal yang dari Tuhan. Lakukan yang terbaik dan unggul, sependek atau sekecil apapun kesempatan waktu yang kita punya. Belajar sama Wijaya Kusuma. Dia cuma dapat kesempatan satu malam. Saya tidak tahu berapa jam. Malamnya itu juga dimulai jam 10 ke atas. Biasanya jam 12 tak. Kemarin karena permintaan khusus dari kami, dari Ibu Gembala terutama, sebelum kita ibadah jam 10 sampai tahun baru, dia sudah makan. Kami sudah nikmati, wah bagus tidak. Ini tanggal 1 pekan lagi. 1 malam tak. Kita selalu berdoa besok nek suki ya Tuhan. Nek itu kesempatan nek wis pensiun. Nek siapa lagi? Ini selesai. Selamat datang 2025. Marilah kita selalu berpadu dalam naungan Tuhan Yesus. Amin. Tuh. Tapi hari ini kita akan makan di sini. Ya, gak apa ya. Sebulan bisa. Kita akan berjamuan. Kita menyanyikan nyanyian. Hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Kita siapkan hati kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk peluang dan kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami sudah dengar firman-Mu dan kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah. Marilah Tuhan, jamah kami. Nyatakan diri-Mu melalui perjamuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setelah itu, Dia mengambil cawan,
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Saudara akan dilayani, dan marilah menerima roti dan anggur ini dengan sikap doa dan berkata, Tuhan, hidupku adalah kesempatan. Nyanyikan dengan tulus dari hati saudara. Haleluya. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan, terimalah Tuhan, Melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. terimalah Tuhan.
Sil dari anggur bisa dibuka. Angkat lebih tinggi dari kepala saudara. Haleluya. Saudaraku, bukan kacauan anggur yang atas yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, hidupmu berharga karena Tuhan sudah menebus engkau dari dosa dan kematian. Pakai hidupmu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengurapi engkau, kalau Allah ditangkasnya, takut panahnya, dan menjadikan engkau Allah sebagai anak panah yang tajam dan cemara. Capai sasaran-sasaran Tuhan dalam hidup, karena engkau ada dalam rencana Tuhan untuk kemuliaannya dan menutup akhir zaman ini bersama-sama bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Untuk pengumuman, ibadah berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Nanti besok hari Minggu kita masuk minggu yang kedua, dan kita dress code-nya kotak-kotak. Sudah lama tidak muncul kotak-kotaknya, kita munculkan besok minggu kedua bulan Januari. Oke, baik, puji Tuhan. Lalu saudara kekasih, untuk hari Sabtu ada PRPK jam 4 sore, kemudian hari Minggu ibadah pagi jam 7. Baik, yang berulang tahun sepanjang bulan Desember kemarin yang belum didoakan silakan maju. Ya, maju Mbak Eni. Mbak Eni maju. Ya, Mbak Eni ulang tahun tanggal 23 ya. Tetapi karena 25 kita Natal, wajib kabeh, ibadah terakhir 29 harusnya didoakan, tapi kami tidak ada di tempat ya. Jadi belum didoakan. Ada yang bulan Januari awal? Oh, belum ada ya. Nah, baik, kalau tidak ada berarti cuma Mbak Eni. Mari berdiri sama-sama. Sebelum kita tutup dalam doa, kita berdoa buat Mbak Eni dan kita nanti langsung tutup dalam doa. Yuk, kita memberkati lain. Halo, Kak. Kita terus ya. Nah, gitu loh. Semua dulu manis ya. Mbak Eni yang terkasih, Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang limpah. Engkau indah di mata Tuhan. Tuhan menaungi engkau dengan sayapnya, melindungi engkau dan memberkati engkau. Sederhana, tetapi bagi Tuhan engkau mulia. Pakai hidupmu sekecil apapun, waktumu
sependek apapun untuk menjadi saksi bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati hati yang penuh sukacita. Hati memberkati tubuh, Tuhan memberkati tubuh yang sehat. Dan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Selamat ulang tahun. Telat ya apa ya? Baik, yuk kita akhiri. Saudaraku, tahun ini menjadi sejarah Tuhan dalam hidupmu. Mulailah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memberi engkau kesukaan yang kekal, kekuatan yang abadi, dan engkau mampu melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Tuhan memberkati keluarga, suami, istri, anak, cucu, mantu, buyut, kakak. Dan Tuhan menyelamatkan seluruh anggota keluargamu dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertaimu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang, dan sampai selama-lamanya.